Putri Duyung Cilik dan Jantung Samudra. Alkisah. Di kedalaman Laut Biru, terdapatlah istana bawah laut yang tak seorang pun tahu keberadaannya. Segala jenis makhluk laut, bahkan Putri Duyung yang cantik sekalipun, tinggal di sana. Suatu hari, ikan kerajaan menemukan sebuah batu berkilauan pada bagian paling misterius di lautan. Batu itu sangat indah, sehingga si ikan bersemangat dan ingin membawanya ke hadapan Poseidon, Raja Lautan. Namun, batu kecil itu ternyata sangat berat. Sehingga mereka tidak mampu mengangkatnya dari pasir. Mereka lalu segera kembali ke kerajaan bawah laut dan mengabarkan tentang benda aneh ini pada Raja Poseidon. Kemudian, dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, Poseidon mendatangi tempat yang diceritakan si ikan. Mencoba sekali, 2 kali, dihitungnya sampai 3. Kemudian dengan mengerahkan tenaga terkuatnya menciptakan ledakan hebat. Namun batu itu tidak mau bergerak sedikit pun. Ini pasti ada yang salah. Kala Poseidon bergerak untuk melihat batu itu lebih dekat, batu itu mengeluarkan sinar di sekelilingnya. Dan roh batu itu menampakkan diri. Poseidon terpana begitu menyadari ia tengah berada di mana. Tolong dengarkanlah Raja Poseidon. Batu ini merupakan jantung samudra. Dan aku adalah jiwanya. Jika kau memindahkannya, maka lautan, danau, bahkan sungai akan kehilangan warna biru indahnya. Seluruh makhluk hidup akan menghilang dan tidak dapat dikembalikan lagi. Maksud Anda batu ini adalah jantungnya samudra? Iya, jika kau pindahkan jantung ini, maka kehidupan bawah laut akan berhenti. Roh dari jantung lautan seketika menghilang setelah memperingatkan Poseidon. Yang tinggal hanyalah kilauan dari batu indah itu. Setelah hari itu, Raja Poseidon bersumpah bahwa ia akan melindungi jantung samudra apapun yang terjadi. Namun, di dunia ini selain ada orang baik hati, ada pula orang jahat. Salah satunya adalah gurita saudari Poseidon bernama Vega. Vega adalah penyihir laut dan selalu memiliki satu tujuan, yaitu menguasai seluruh kerajaan bawah laut dan memiliki jantung samudra. Sehingga ia dapat menguasai dunia samudra dengan kejahatannya dan mendapatkan apa saja yang ia mau. Aku mencium aroma perubahan, ular. Aroma apa yang mulia? Hamba tak mengerti. Aroma penentu nasib hidup, ular. Aroma jantung samudra. Apakah jantung samudra itu ada aromanya yang mulia? Kau ini tidak tahu apa-apa, ular? Anda benar yang mulia. Hamba tidak tahu apa yang hamba tidak tahu. Tentu mereka tidak tahu. Ya, iya, tak seorang pun tahu. Bagus, ular. Apa yang mulia? Keajaiban penyamaran. Ya, aku akan menyamar sebagai Duyung Arya. Jadi dapat kutemukan jantung samudra lalu menguasai lautan. Penyihir laut Vega menyentuh bola mutiara 2 kali
dan kata-kata sihir terucap dari mulutnya. Buba, buba, abrakadabra, bush. Vega sekonyong-konyong berubah menjadi duyung cilik Arya. Dan aku sudah persis seperti Putri Arya. Ekor yang bagus. Kala meninggalkan gua, Vega memperingatkan ular yang mengikutinya agar memahami rencananya. Tetap di gua, ular. Jika mereka tahu siapa aku sebenarnya, seluruh rencana akan berantakan. Lalu, ia mulai berenang menuju kerajaan bawah laut. Saat itu, lumba-lumba cilik si Dolphy dan paus besar Willy, sahabat-sahabat Arya, menyambutnya karena mengira yang datang Arya. Arya. Senang bertemu kau di sini. Ih, aku tidak senang bertemu denganmu. Apa kau baik-baik saja, Arya? Ayo, kita ke taman bermain. Bersenang-senang yuk. Itu bukan urusanmu. Lagi pula, taman bermain itu untuk anak-anak. Tapi, kita bersenang-senang di taman bersama-sama, Arya. Itu dulu. Pergilah bermain dengan si paus besar. Aku ini seorang putri. Tidak boleh terlihat membuang waktu bersamamu dan ke taman itu. Aku banyak pekerjaan. Dadah. Lumba-lumba cilik Dolphy dan paus Willy sedih melihat Arya berlaku seperti itu pada mereka. Perilaku Arya aneh sekali, menyakiti perasaan kita. Apa ada yang tidak ia ceritakan pada kita ya? Mungkin Pangeran Edward tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara dua sekawan itu berenang ke pantai menuju kastil di daratan, Vega memasuki kerajaan bawah laut dengan menyamar sebagai duyung Arya. Saudari-saudarinya menyambut dengan gembira. Namun Vega tidak menghiraukan mereka. Arya, ada apa? Ada apa denganmu? Mengapa semua orang menanyakan ada apa denganku? Membosankan. Saudaraku, maksudku ayahku, katakan, di mana sekarang ayahku? Arya, mengapa kau jadi tak sopan begitu? Ya sudah, tidak usah bilang. Aku akan mencarinya sendiri. Minggirlah. Vega meninggalkan saudari-saudari Arya dan mencari Poseidon. Lumba-lumba cilik, Dolphy, dan paus Willy tiba di pantai istana. Pangeran Edward! Pangeran Edward. Begitu mendengar suara mereka, ia segera berlari menuju tepi dermaga. Dolphy? Willy? Pangeran Edward, apa ada sesuatu terjadi pada Arya? Dia berlaku buruk pada semuanya hari ini. Arya? Arya tidak ke bawah laut hari ini? Ia bersamaku seharian di kastil hari ini. Hah? Duyung cilik yang melihat Pangeran Edward berbicara dengan sahabat-sahabatnya di dermaga, segera menghampiri. Hah? Arya? Jika kau ada di sini, lalu siapa orang yang mirip denganmu tapi bersikap jahat di bawah sana? Arya yang asli sangat terkejut mendengar ada Arya yang lain di bawah laut. Rasanya aku tahu siapa. Ayo. Arya segera terjun dari dermaga menuju lautan. Kaki manusianya berubah menjadi ekor ikan dan berenang secepatnya menuju kerajaan bawah laut. Namun tatkala Arya dalam perjalanan menuju kerajaan, Vega yang menyamar sebagai Arya telah menemui Poseidon. Ayolah ayahku raja tersayang. Aku hanya ingin melihat jantung samudera sekali saja. Tolonglah. Mengapa kau sangat memaksa sekali, Arya? Ayah sudah bilang puluhan kali kepadamu. Tapi tolonglah. Aku bilang tolong. Ketika Vega bersiap menggunakan kekuatan jahatnya, Arya yang asli datang. Arya? Apa yang terjadi? Mana di antara kalian yang asli?
Ayah, akulah Arya yang asli. Ia adalah penyihir Laut Vega. Oh, bukan ayahku sang raja. Akulah yang asli. Poseidon menjadi bingung dan tidak bisa menentukan mana putrinya yang asli. Ia berusaha memperdayamu, Ayah. Ayo kita menuju jantung samudra. Jantung samudra? Tak akan kubiarkan kau menyentuhnya, Vega. Tak akan. Saat itulah, Poseidon menyadari yang mana Arya sesungguhnya yang selalu berusaha melindungi lautan. Itulah putrinya yang asli. Lalu ia mengangkat trisula dan mengarahkannya pada Arya yang palsu. Kilat yang kuat menyambar dan menampakkan wajah asli Vega. Tidak. Mantraku terpatahkan. Sekarang kembalilah ke goamu. Sebelum aku menyakitimu lebih dalam, Vega. Aku akan pergi sekarang, tapi ini belum berakhir. Jantung samudra akan menjadi milikku. Itulah kata-kata terakhir Vega sebelum meninggalkan kerajaan bawah laut. Raja Poseidon dan putrinya Arya bersumpah untuk selalu melindungi jiwa dan jantung samudra selamanya. Karena orang yang baik pasti tahu betapa berharganya bahkan batu kecil sekalipun bagi kehidupan.